Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Fitra Malia dengan NPM 24170514 dari kelas Film Komputer. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus evaluasi kepuasan pelayanan klinik mahasiswa menggunakan fuzzy logic dan sistem pakar. Deskripsinya itu singkatnya, ketika kita menilai suatu pelayanan itu pasti bersifat subjektif. Sehingga penggunaan fuzzy logic itu nanti akan didasarkan dari 5 variabel atau 5 aspek dengan rentang 0 sampai 10. Lalu hasil akhirnya itu berupa indeks kepuasan dengan rentang 0 sampai 100. Kemudian sistem pakar itu akan memberikan rekomendasi perbaikan dan saran terhadap aspek atau variabel yang ada. Gitu. Di sini ada import library di mana yang pertama ada NumPy itu untuk mengolah angka, kemudian ada fuzzy logic untuk eh, membuat sistem fuzzy-nya, lalu ada matplotlib untuk menampilkan grafik, dan pandas untuk membuat tabel agar terlihat lebih rapi. Kemudian, kita perlu mendeklarasikan variabel input dan outputnya. Ini menjadi dasar dari sistem fuzzy karena semua variabel yang akan diproses harus didefinisikan terlebih dahulu. Jadi, untuk proses definisikannya itu ketika variabel input itu menggunakan control antecedent dengan rentang yang sudah ada yaitu 0 sampai 10 sehingga terdapat 5 variabel itu ada alur antrian, respon, empati, edukasi, dan privasi. Kemudian untuk outputnya itu berupa indeks kepuasan dengan menggunakan kontrol konsekuen dengan indeks 0 sampai 100. Selanjutnya, agar terlihat lebih rapi, kita akan membuat namanya tabel variabel penilaian dengan menggunakan import pandas dengan perintah data frame. Fungsinya itu yang tadi, biar kita mudah membacanya, mudah memahaminya terkait variabel dan penjelasannya. Jadi, jadi kayak alur antrian klinik itu berarti menilai keteraturan dan kemudahan alur antrian pasien. Lalu responnya itu menilai kecepatan dan ketepatan petugas. Kemudian empati itu komunikasi petugas dengan keterangan memiliki menilai keramaan, pedulian, dan cara petugas dalam berkomunikasi. Lalu ada privasi itu eh, menilai privasi pasien dan kebersihan ya, dan kenyamanan ruang layanan. Dan ini juga ada edukasi obat itu menilai seberapa petugas itu jelas dalam memberikan informasi terkait obat dan aturan. Lalu untuk indeksnya itu berupa outputnya dengan masing-masing rentang nilai 0 sampai 10 dan 0 sampai 100. Setelah itu, perlu mendefinisikannya dengan menggunakan fungsi keanggotaan fuzzy. Membuat batasan nilai untuk setiap kategori, misalkan nilai 2 pada alur antrian termasuk kategori berbelit, nilai 5 termasuk kategori cukup lancar, dan nilai 9 termasuk eh, kategori lancar. Pada oh ya, pada fungsi keanggotaan ini, nilai 0 sampai 4 itu menunjukkan kondisi yang rendah, lalu 3 sampai 7 itu menunjukkan kondisi yang sedang, lalu 6 sampai 10 itu menunjukkan kondisi yang baik. Kemudian untuk outputnya itu nilai 0 sampai 100 dengan kategori butuh perbaikan, cukup layak, memuaskan, dan unggul. Lalu kita perlu memvisualisasikan fungsi keanggotaan tadi dengan menggunakan import dari Matplotlib. View ini untuk menampilkan grafiknya, membuat grafiknya, kemudian titel judul, show ini untuk menampilkan grafiknya. Kita bisa dilihat di sini bahwa fungsi keanggotaan itu nilai fungsi anggotaan dari alur antrean, respon keluhan, empati komunikasi, edukasi obat,
kemudian ada privasi dan kebersihan ruang ruang layanan tuh nilainya sama, yaitu nol dan nilai nol dan 4 itu dia artinya berbelit ya kalau misalkan di alur antrian. Jadi kondisinya tuh kayak rendah, kemudian cukup lancar ini kondisi yang sedang dengan rentang 3 sampai 7, lalu 6 sampai 10 itu kondisi yang sangat baik. Konsepnya tuh sama untuk grafiknya, tapi yang membedakan adalah keterangan dari nilainya gitu. Kemudian di indeks kepuasan ini nilainya 0 sampai 40 itu berarti butuh perbaikan, 30 sampai 60, 30 sampai 70 itu berarti cukup layak. Lalu 50 ya, 50 sampai 90 itu berarti dia memuaskan, 80 ke atas berarti dia eh, unggul. Grafik ini dibuat saling bertumpuk agar satu nilai bisa memiliki derajat keanggotaan pada lebih dari satu kategori sesuai dengan konsep fuzzy logic. Tuh. Dan di sini terdapat rule base atau aturan sebanyak 27 aturan. Jadi 27 aturan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan sistem. Aturan dibuat dari kondisi pelayanan yang kurang baik sampai sangat baik. Jika input menunjukkan kondisi buruk, hasil butuh, maka hasilnya itu butuh perbaikan. Kalau hasil inputnya baik, hasilnya bisa memuaskan atau unggul. Jumlah 27 rule ini dipakai agar penilaian lebih lengkap dan sesuai dengan kombinasi dari 5 aspek yang sudah kita tadi bahas gitu. Nah, rule ini menggunakan bentuk if then. Jika ini, maka ini gitu. Lalu, yang tadi agar terlihat lebih rapi dan mudah dipahami, perlu dibuatkannya dengan table rule base berdasarkan rule tadi. Ini kita tidak mengubah apapun, kita hanya memberikan informasi yang lebih mudah gitu. Tabel ini berisi code rule, jadi code rule ini yang R1, R2, R3, dan sebagainya. Kemudian ada kondisinya dan outputnya. Ya, jadi ini code code kodenya, kemudian ini kondisinya, ini outputnya. Dengan kolomnya itu ada tadi code rule, kondisi, dan output agar mudah dipahami. Lalu setelah itu ada namanya sistem kontrol fuzzy. Semua rule fuzzy dari rule 1 sampai rule 27 digabungkan ke dalam satu sistem kontrol menggunakan kontrol sistem. Setelah itu, kontrol sistem simulation itu digunakan untuk membuat simulasi sistem agar bisa menerima input dari mahasiswa atau pasien. Jadi, pasien yang nanti pasien itu berarti si mahasiswanya itu gitu. Dan menghitung hasil indeks dari kepuasan. Jadi bagian ini fungsinya untuk membuat sistem fuzzy yang siap digunakan untuk menghitung indeks kepuasan layanan klinik gitu. Lalu di sini ada input manual dari mahasiswanya. Nah, untuk inputannya itu nanti berdasarkan subjektif dari mahasiswa itu sendiri. Tuh. Dengan menggunakan tipe data float untuk menghasilkannya. Lalu nilai max dan min ini digunakan agar tetap berada pada rentang 0 sampai 10. Jadi kalau misalkan si mahasiswanya itu memasukkan nilai lebih dari 10 atau kurang dari 0, sistem akan menjaga nilainya agar tetap valid. Misalkan kita ambil yang sangat baik dulu ya, misalkan 10, 9, 9, 8, 9.
Kemudian di sini ada namanya inferensi dan defusifikasi. Jadi proses inferensi terjadi saat sistem kepuasan komput ini dijalankan, yaitu ketika sistem mencocokkan input dari mahasiswa tadi dengan 27 rows yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Setelah itu, lalu dilakukannya defusikasi yang terjadi pada proses compute untuk mengubah hasil posisi itu menjadi nilai yang tegas gitu. Nah, hasil akhirnya itu akan diambil dan disimpan ke dalam variabel namanya hasil skor. Lalu ditampilkannya sebagai indeks kepuasan layanan klinik dalam skala 0 sampai 100 dengan mengambil dua angka di belakang koma. Ini untuk nilainya, indeksnya jadi 92,22 ya. Nah, untuk kategori kepuasan ini itu berdasarkan dari hasil skor tadi. Karena ini 92,22 berarti hasilnya unggul. Jadi kalau misalkan hasil skornya itu kurang dari 40, berarti dia butuh perbaikan. Kalau rentangnya 40 sampai 65, itu berarti cukup layak. Kalau dia kurang dari maksudnya rentangnya 65 sampai 85, berarti dia memuaskan. Kalau dia lebih dari 85, berarti dia unggul. Karena ini nilainya 92, berarti kita nyatakan ini kategori yang unggul. Lalu, pada bagian sistem pakar rekomendasi, ini digunakan untuk memberikan rekomendasi berdasarkan nilai input dari mahasiswa tadi. Jika suatu nilai suatu aspek atau variabel kurang dari 5, maka alurnya, maka outputnya ya nanti seperti ini, alur antrian klinik perlu diperbaiki. Kalau misalkan dia kurang dari 7, berarti alur antrian sudah cukup tetapi perlu dibuat lebih efisien. Kemudian ini ada input respon juga sama, kemudian ada input empati, edukasi, dan privasi. Input ini berdasarkan dari eh, nilai yang sudah diinput oleh mahasiswa ini. Tapi kalau misalkan nilainya lebih dari 7, maka dia memberikan sebuah saran, yaitu dipertahankan gitu. Nah, karena tadi nilainya kebanyakan angka di atas 7, maka dia menilai eh, memberikan rekomendasi perlu dipertahankan gitu. Lalu ini ada visualisasi hasil fazinya dalam menggunakan grafik. Jadi garis hitam ini itu nilai dari si 92,22 tadi. Karena 92,22 tadi berada di angka yang memuaskan, maaf, yang berada di angka unggul, maka maka tadi kesimpulannya dia di kategori unggul gitu. Lanjut, ini ada grafik ringkasan input pasien. Jadi bisa dilihat ya untuk grafiknya. Untuk alur antriannya itu lebih banyak dengan nilai 10, respon keluhan, empati, dan si privasi yaitu berada di angka 9, kemudian edukasi berada di angka 8. Untuk menentukan rentang si Y-nya itu menggunakan Y-lim. Karena kita menggunakan rentang 0 sampai 10 ya untuk variabel ini, 5 variabel ini jadi nilainya 0 sampai 10. Tuh. Kemudian, oh ya, untuk nilai variabel ini juga berdasarkan dari nama variabelnya, yaitu input alur, input respon, edukasi, dan privasi. Kemudian di sini ada grafik skor akhir kepuasan. Jadi tadi nilainya kan 92,22 didapetin dari outputnya berdasarkan perhitungan dari 5 variabel, yaitu 92,22 dengan rentang menggunakan yield 0 sampai. Kita di sini misalkan mencoba yang rendah ya, kondisi yang cukup rendah atau buruk.
Misalkan nilainya 4, 4, 5, 4, 6. Berarti inferensi dan untuk inferensi dan difusikasinya itu nilainya 48,06. Untuk skornya itu berarti cukup layak karena dia di bawah 65 atau rentangnya 40 sampai 65. Sistem pakai yang direkomendasi sesuai dari nilai inputnya tadi. Berarti ada alur antrian klinik perlu diperbaiki, petugas perlu lebih cepat menanggapi, komunikasi petugas sudah cukup, klinik perlu memperjelas edukasi, dan privasi kebersihan sudah cukup, tapi perlu dibuat lebih rapi lagi. Lalu untuk visualisasi hasil fusinya, nilai eh, 48,06 itu berada di antara 30 ya, antara 30 sampai di sekitar 65 ya. Berarti dia intinya berada di kondisi yang cukup layak. Lalu untuk grafik ringkasan input dari si mahasiswa atau pasien, itu kita lihat bahwa yang paling tinggi itu di privasi dan kebersihan berada di angka 6, sedangkan untuk alur, respon, dan edukasi itu berada di angka 4, dan empati berada di angka 5. Lalu untuk skor akhirnya itu tadi 48,06. Kita coba lagi ya, misalkan aku mau coba dia angka yang benar-benar buruk gitu. Misalkan ini 0, ini 1, ini 2, sorry, ini 3. Sorry ya. Coba kita mulai lagi. 2, 3. Dia berada di angka 16,54. Berarti dia termasuk kategori yang butuh perbaikan karena skornya itu kurang dari 40. Untuk rekomendasinya pasti ada 5 perlu diperbaiki, kemudian lebih cepat menanggapinya, petugas harus meningkatkan empati komunikasi, kemudian klinik perlu memperjelas edukasi, privasi dan kebersihan ruang layanan perlu ditingkatkan lagi. Lalu ini untuk visualisasi hasil fusinya, di mana dia berada di angka 0 sampai 40 ya. Untuk hasil akhirnya kan di 16,04 ya, 16,54. Jadi berada di daerah yang butuh perbaikan. Lalu untuk ringkasan inputnya juga sama. Di sini kita bisa lihat privasi yang nilainya 3, kemudian edukasi nilainya 2, untuk alur empati nilainya 1, dan respon nilainya 0. Lalu untuk grafiknya, ini berada di 16,54. Sehingga eh, disimpulkan bahwa hasil pengujian sistem fuzzy logic dapat digunakan untuk evaluasi dalam tingkat kepuasan pelayanan klinik mahasiswa. Berdasarkan 5 aspek atau 5 variabel tadi, ada alur antrian klinik, respon keluhan awal, empati komunikasi petugas, kejelasan edukasi obat dan tidak lanjut, privasi dan kebersihan ruang layanan. Dan sistem ini menghasilkan indeks kelayanan klinik rentang 0 sampai 100. Hasil tersebut kemudian dikategorikan menjadi butuh perbaikan, cukup layak, memuaskan, dan unggul. Selain menghasilkan skor kepuasan, sistem pakar juga memberikan rekomendasi dan saran nih sesuai aspek yang ada penilaian aspeknya gitu. Dengan demikian, sistemnya dapat membantu klinik mahasiswa melakukan evaluasi pelayanan secara lebih terukur, jelas, dan terarah. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.